Tes, tes. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa? Oke. Bisa, Bu. Ya, sambil menunggu yang lain, silakan dibuka kameranya. Ya, silakan dibuka kameranya biar saya bisa berinteraksi lebih intensif dengan teman-teman. Semuanya ada berapa orang? Kelompok 2? Soalnya belum selesai, berarti Halo? Bisa jawab pertanyaan saya? Halo? Ada 17, Bu. 17. Oke. Yuk, biar cepat selesai. Mohon kerjasamanya untuk bisa membuka kamera. Oke, sudah ada 12 mahasiswa yang hadir. Ya, sudah lebih dari separuh ya. Saya anggap sudah bisa memulai Zoom kita hari ini. Oke, baik. Saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah baik. Ya, saya harap semuanya dalam kondisi sehat, bisa mengikuti perkuliahan yang sudah terjadwal di semester ini dengan baik, ya, bisa mengikuti prosesnya juga dengan baik, dan juga bisa bekerja sama dengan semua dosen di mata kuliahnya masing-masing. Baik teman-teman, mungkin dari kemarin kita mencari waktu ya, alhamdulillah hari ini kita bisa menyempatkan untuk bisa gabung di ruang Zoom. Mungkin saya tidak akan lama, hanya secara singkat nanti akan saya review kembali sesuai yang ada di RPP di pertemuan 9, khususnya untuk penyusunan SAP. Karena menurut saya ini nanti kalian yang akan eksekusi langsung ya, dan di RPP sudah tertera dengan jelas. Oke, baik. Sudah 14 mahasiswa ya, tinggal 2 orang, nanti semoga saja bisa segera hadir. Sebelumnya saya akan share screen untuk RPP-nya, sambil mengingatkan kembali ya. Oke, di RPP berarti ini ya, yang tertera di sini mahasiswanya ada Hilda. Hilda ada? Hadir, Bu. Hilda Indriani. Hadir, Bu. Kita Oktaviana. Hadir, Bu. Jihan. Jihan Ade. Belum. Jihan Ade. Belum ada. Hofilatun. Hadir, Bu. Oke, Viviana.
Rizky Dial ada, Hadir, Bu. Diana, Muhammad Farel, Muhammad Torik. Hadir, Bu. Hadir Bu, Torik ada. Oke, ya, baik. Ini kelompok 2 di kelas B ya. Nah, di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang penyusunan SAP penyuluhan. Di RPP tertulis tugasnya dibuat secara berkelompok, membuat SAP, kemudian dikonsulkan ke dosen. Nah, kenapa saya kumpulkan di Zoom ini? Ini untuk menstimulus saja, biar nanti teman-teman sudah punya gambaran ya, terkait bagaimana penyusunan SAP-nya. Apakah sudah ada yang pernah ketemu muka dengan satu kelompoknya? Misalnya ini, Mbak Hilda, Mbak Indri, dan Mbak Ita. Ini sudah ketemu secara offline? Sudah, Bu. Sudah punya tema ya? Atau sudah menyusun SAP-nya? Baru cari-cari referensi, Bu. Oke, ini Mbak Hilda, Mbak Indri, Mbak Ita, ini bahasanya adalah senam ya, senam kaki DM. Nah, selanjutnya ini sudah tertera dengan jelas tema dari masing-masingnya. Ya, kalau misalnya hipertensi, khususnya hipertensi ini sepertinya masih terlalu luas ya. Nanti silahkan bisa dikerucutkan agar lebih mudah untuk menyusun SAP-nya. Kemudian ini saya coba buka kembali RPP-nya. Di pertemuan 9 ya, ini tugas kalian adalah menyusun SAP. Sudah punya gambaran penyusunan SAP itu seperti apa? Atau ada yang sudah punya filenya untuk dikonsulkan? Sudah belum? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum saya coba share screen untuk contohnya. Sebenarnya ini teman-teman bisa langsung searching ya. Ini juga banyak di internet. Dan di pertemuan sebelumnya juga sudah tersampaikan oleh dosen lain ya. Nah, ini salah satu contoh SAP. Di sini temanya tentang diagnosa perawatannya, misalnya ketidakefektifan manajemen pemeliharaan kesehatan pada Nyonya C berhubungan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota yang menderita DM. Nah, ini topiknya penyuluhan tentang DIT-DM. Ya. Nah, untuk DIT-DM, kalau berarti nanti ini disesuaikan dengan tema yang ada di RPP ya. Jadi tadi kelompok satu untuk senam kaki DM misalnya, berarti topiknya senam kaki DM. Kemudian sasarannya siapa? Apakah keluarga? Keluarga berarti lebih dari satu orang ya, karena memang SAP ini dirancang untuk lebih dari satu orang pasien ya. Jadi kalau satu pasien itu namanya pankes, tapi kalau ini penyuluhan SAP penyuluhan biasanya ditujukan untuk lebih dari satu orang ya. Jadi misalnya penyuluhannya sasarannya keluarga atau beberapa keluarga juga bisa ya. Jadi lebih dari 2 keluarga pasien itu bisa. Programnya siapa misalnya buat saja nyonya siapa ya. Itu terserah kalian di contohkan saja. Kemudian tujuan umum. Nah, tujuan umum ya, jadi di sini itu memuat apa saja yang harus tercantum di SAP. Ini adalah sebagai salah satu guide untuk teman-teman melakukan penyuluhan ya. Jadi harus tertera dengan jelas sebelum melakukan penyuluhan, teman-teman harus punya SAP dulu, harus menyusun SAP dulu. Ya. Nah, dari tujuan ya, kita kembali ke tujuan. Tujuan ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya misalnya Nyonya C mampu memahami
Nah, untuk memahami, teman-teman coba review kembali materi hierarki belajar ya, ada C1, C2, C3 dan sebagainya. Nah, untuk memahami itu masuknya ke C berapa. Nah, berikutnya untuk tujuan khusus. Untuk mencapai tujuan umum ini, kita perlu menyusun tujuan khususnya yang lebih detail. Jadi nanti di sini ditulis misalnya setelah dilakukan penyuluhan tentang di IDM, keluarga Nyonya J mampu menjelaskan pengertian di IDM misalnya. Menjelaskan tujuan, menjelaskan bahan makanan, dan menjelaskan rumus di IDM. Ya, ini hanya sebagai contoh, silakan nanti teman-teman sesuaikan dengan tema yang teman-teman dapat. Kemudian materi. Nah, materi ini juga akan sejalan atau sinkron dengan tujuan khusus di sini. Ya, apa yang dimau di tujuan khusus hendaknya juga ada di materi yang akan disampaikan. Kemudian metode. Metode nanti silahkan kalian mau pakai metode apa, bebas ya, sesuai dengan tujuan umumnya. Misalnya untuk mencapai pemahaman terhadap informasi kesehatan yang ingin teman-teman berikan pada audiens, itu kalian mau menggunakan metode bagaimana? Mau ceramah, mau diskusi, mau tanya jawab, atau demonstrasi, atau semuanya ya dirangkum dalam satu kali penyuluhan. Itu bisa lebih dari satu metode ya, seperti itu. Berikutnya media. Nah, media ini juga nanti tergantung dari kebutuhan ya. Perlu lihat tidak? Nah, kalau misalnya dilakukan online gitu, apa perlu lihat? Nah, berarti kan mungkin tidak perlu ya. Mungkin nanti berupa modul atau apa ya yang bisa di-download. Tapi harapannya sih nanti sepertinya lebih ke arah penyuluhan offline ya. Jadi medianya juga nanti akan lebih beragam. Selanjutnya setelah materi, metode, media, ya untuk materi, metode dan media di pertemuan sebelumnya juga sudah terbahas ya. Bagaimana menentukan metode, bagaimana menentukan media, membuat media, itu di materi sebelum UTS itu sudah ada semua. Silahkan bisa dipelajari, bisa disinkronkan dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat. Ini waktu dan tempat silahkan disesuaikan ya. Ya bisa ngarang, bisa ini kan kita menganalogikan. Kemudian tempat ini juga tergambarkan di sini ya. Disesuaikan dengan kemauan dari teman-teman. Misalnya kalau audiennya lebih dari 5, ini penyusunan tempatnya seperti apa? Jangan lupa dikasih keterangan siapa-siapanya gitu ya. Ini si A siapa, B siapa, dan seterusnya. Berikutnya evaluasi. Nah, sebaiknya evaluasi ini disesuaikan dengan yang di atas ya. Kalau di sini tujuannya adalah memahami di IDM, otomatis evaluasinya juga sama ya tentang di IDM. Ini kayaknya salah ketik ya. Karena yang senam kaki DM itu di sini. Nah, ini senam kaki DM. Nah, kalau untuk karena di sini memahami di IDM, berarti ya di sini juga sama. Keluarga mampu menyebutkan pengertian, ya, menyebutkan pengertian, tujuan, dan sebagainya. Baru misalnya ada demonstrasi bagaimana menyediakan di IDM, nah baru di sini juga evaluasinya juga terkait dengan itu. Selanjutnya terakhir dengan sumber ya. Sumber ini misalnya kalian mengambil materinya dari mana, silahkan dicantumkan di sini. Dari buku atau dari apa, dari jurnal dan sebagainya. Oke, penyusun nanti kelompok kalian ya, siapa disebutkan. Oke, itu lampiran pertama. Lampiran kedua misalnya ada materi lagi yang mau disampaikan, berarti per item materi dibuat SAP-nya ya. Kalau misalnya mau lebih dari satu materi. Kalau hanya satu materi berarti ya satu saja ya. Ininya seperti itu. Selanjutnya lampiran berikutnya adalah lampiran materi yang akan disampaikan mulai tadi misalnya
IDM dari pengertian, tujuan, bahan, dan seterusnya. Ya, ini juga sama. Kemudian instrumen ini misalnya karena kalian ingin mengetahui perubahan sebelum dan setelah penyuluhan, ya teman-teman bisa membuat pre dan post test ya. Nah ini salah satu fungsinya untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari penyuluhan yang teman-teman lakukan. Jadi misalnya di sini sudah tahukah Anda tentang di IDM misalnya? Ya atau tidak misalnya. Sebutkan misalnya, contoh disebutkan. Kalau menyebutkan. Nah, kalian juga nanti ada kisi-kisinya ya, kisi-kisi dari jawaban yang dari soal yang kalian berikan. Jadi ini nanti kalian yang menyusun ya. Sekali lagi tergantung dari materi yang akan disampaikan. Kemudian cara pelaksanaan, misalnya kalau ada instrumen ini juga ini disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kalau memang tidak ada instrumen ya tidak apa-apa. Terus terakhir adalah dokumentasi ya. Misalnya nanti kalian melakukan penyuluhan di mana, ya dokumentasikan ya. Salah satunya misalnya dengan bentuk foto dan sebagainya. Oke. Nah, ini contoh SAP. Nah, terkait dengan tugas, nanti berarti silahkan di kelompok 2 ini akan membagi menjadi 6 kelompok kecil ya. Berarti dari kelompok 1 ini sudah ada temanya masing-masing. Senam kaki DM, hipertensi. Untuk hipertensi mungkin karena ini terlalu luas ya. Silakan nanti kalian searching apa sih misalnya tentang hipertensi misalnya atau tentang yang lainnya terkait dengan hipertensi. Oh ya, jangan lupa ya sebelum menyusun SAP otomatis teman-teman harus lebih banyak tahu ya, harus banyak baca apa sih itu DM, apa itu hipertensi, apa itu nutrisi bagi ibu hamil, apa itu tumbuh kembang balita dan sebagainya ya, sampai misalnya merokok itu seperti apa. Bahaya merokok ini masih terlalu luas sebenarnya ya. Bisa nanti dikerucutkan lagi. Termasuk juga ini ya, ini tema-tema besarnya. Nah, untuk penyuluhan bisa dikerucutkan temanya agar lebih terarah materinya. Dan nantinya juga terkait dengan waktu ya. Kalau misalnya hipertensi dalam 1 jam kira-kira waktunya cukup tidak. Makanya mungkin temanya kan masih terlalu luas. Sehingga bisa kalian sesuaikan dengan waktu yang ada ya. Dengan tema yang lebih terperinci. Seperti itu. Ya. Jadi silakan membuat SAP, memaparkan SAP yang sudah dibuat ya. Nanti akan saya evaluasi, akan saya koreksi ya. Jadi tugas teman-teman di sini mulai dari hari ini silakan langsung eksekusi ya, bikin SAP-nya, nanti dikonsulkan ke saya. Untuk konsulnya bisa via WA saja dulu ya, bisa via WA. Nanti di formatnya misalnya kelompok 2 kelas D ya, Promkes anestesi seperti itu ya. Nanti temanya apa? Misalnya hipertensi kelompok 2 Promkes anestesi. Jadi di judul filenya itu ditulis dengan jelas ya, karena ini sudah ada beberapa yang masuk dari kelas lain. Saya harus membuka lagi ya karena judulnya itu masih umum ya, SAP kayak gitu. Nanti jadi silahkan lebih dikerucutkan untuk judul filenya. Kalau sudah selesai, nanti silahkan segera kirim ke saya untuk saya review. Seperti itu. Oke, itu untuk yang bisa saya jelaskan di pertemuan 9 ini sebelum nantinya kalian menyusun SAP sesuai dengan perintah. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Halo? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Farel. Apabila kita sudah melakukan pembuatan SAP dan konsultasi ke dosen, apakah kita akan langsung melakukan penyuluhannya, Bu? Belum. Pada masyarakatnya? Oke.
Baik. Nah, saya share RPP-nya lagi. Nah, ini teman-teman harus baca RPP-nya ini ya, biar nanti malah belum. Jadi di pertemuan kali ini kita khusus untuk fokus untuk membuat SAP-nya. SAP-nya itu kan nanti ini masih berupa file Word ya. Jadi belum action. Kalau sudah pembuatan SAP di pertemuan 10, nanti teman-teman fokus untuk penyusunan media. Karena media ini akan sangat mendukung terhadap tingkat keberhasilan penyuluhan yang akan diberikan teman-teman. Ya, misalnya senam kaki DM. Nah, apa medianya apa saja ya. Kalau dulu pada saat saya S1 itu saya ingat sekali ada teman saya itu kreatif sekali ya, karena tema penyuluhannya itu tentang mobilisasi dini lansia dengan stroke. Nah, itu membuat miniatur tahu alat krek gitu ya. Nah, itu dari paralon gitu ya. Nah, tapi paralonnya di apa namanya? Saya tidak tahu dia membuatnya seperti apa, tapi kelihatan kuat sekali gitu. Nah, itu sampai bagus gitu ya. Ada inovasi ya, ada inovasi yang dia buat di situ. Sampai kemudian ditanya-tanya sama dosen gitu. Oh, ini fungsinya untuk apa dan sebagainya ya. Nah, harapan saya masing-masing karena temanya beda ya, temanya kan masing-masing kelompok kecilnya itu nanti kan beda. Cuma nanti kan mungkin akan sama dengan kelas lain. Nah, harapan saya kalian bisa menampilkan sesuatu yang berbeda gitu. Ada kreativitas, ada inovasi, terutama dalam hal penyusunan media ini. Ya, medianya mungkin tidak hanya leaflet ya, mungkin ada misalnya untuk di EDM misalnya tadi ada miniatur makanan-makanan yang nantinya bisa langsung diperlihatkan pada audiens seperti itu. Kan kalau hanya melihat gambar dengan melihat yang 4 dimensi gitu ya, bentuknya 4 dimensi itu kan akan sangat berbeda. Bahkan misalnya audiennya bisa menyentuh gitu ya, oh ini teksturnya seperti ini dan sebagainya. Begitu ya. Dan media ini bisa dikreatifkan, tidak harus benda aslinya, tapi misalnya kalian membuat miniaturnya dan sebagainya itu akan sangat bagus dan saya rasa dari sisi penilaian juga akan sangat mendukung seperti itu. Ya, itu Mas Farel. Jadi nanti bertahap ya di pertemuan 10 minggu depan kita fokus ke konsultasi pembuatan media. Nah, otomatis dari hari ini kan konsul SAP selesai, minggu depan ketika jam promkes ketemu, kalian sudah harus siap dengan media yang sudah teman-teman buat. Gitu. Ya. Jadi silahkan kalian baca lagi RPP-nya. Di situ sudah tertera dengan jelas poin-poin tugas yang harus teman-teman buat pada saat pertemuan promkes. Ya. Oke. Jelas, Mas Farel? Jelas, Ibu. Oke, yang lain? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ibu mohon maaf, berarti yang tadi dijelaskan sama Ibu tuh kayak misalkan fokusnya pada medianya, misal leaflet gitu. Kalau misalkan kan senam kaki DM, diabetes mellitus, di situ kan kayak ada alat peraganya, misalkan kursinya, entah korannya atau apa. Berarti fokusnya ke situ ya Bu, bukan ke penyuluhannya. Oh, tidak, enggak, bukan begitu. Penyuluhan tetap difokuskan. Namanya penyuluhan itu kan tingkat keberhasilan penyuluhan itu didukung oleh tadi banyak hal ya. Nah, untuk membuat penyuluhan yang berhasil, kalian harus punya guide-nya. Guide-nya itu tadi satu SAP ya, SAP. Apa yang harus kalian sampaikan itu sudah tertera materinya. Kemudian pada saat penyampaian materi, kalian dibantu oleh media. Ya, oleh media. Nah, medianya ini akan sangat membantu tercapainya pemahaman atau tujuan baik tujuan umum dan tujuan khusus dari penyuluhan yang ingin kalian sampaikan, gitu.
Jadi bukan berarti kita fokusnya ke media, enggak. Tapi di pertemuan ini, saya klarifikasi, di pertemuan 9 kita fokusnya ke pembuatan SAP. Kemudian di pertemuan ke-10 nanti fokusnya di pembuatan media. Ya, misalnya nih, pembuatan media, kalian udah membuat leaflet atau membuat apa ya? Misalnya kalau mau menayangkan video tentang senam kaki DM itu bisa. Nah, itu dikonsulkan pada saat pertemuan ke-10. Nah, kalau sudah oke, oh ya, menurut saya nih, oh ini bagus, oh ini kurang ini Mbak, ini kurang ini, dan sebagainya. Atau misalnya saya tanya, loh ini fungsinya buat apa nih? Kenapa dibuat seperti ini? Nah, seperti itu. Jadi itu fungsinya setiap pertemuan pada saat kita akan membahas tema-tema yang sudah ada di RPP tadi. Begitu, Mbak Indriani. Ya, paham? Iya, Bu. Berarti Oke. paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nih, pertemuan 10 Berarti di pertemuan ya, ini pertemuan 10 kita fokus ke media penyuluhan ya. Jadi temanya kita fokus ke media penyuluhan, apakah sudah sesuai? Ya, apakah sudah sesuai dengan tema yang diangkat? Ya, kalau iya nanti misalnya nanti apa yang kurang dan sebagainya. Baru kemudian di pertemuan 11 ini kalau nggak salah ini ya, sudah melakukan role play. Role play ini juga dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil ya, sesuai dengan tema yang diberikan. Oke, begitu. Ini penugasan kelompok 1 dan 2. Nah, saya kurang paham ini. Kelompok 1 dan 2 ini kelompok besar atau gimana ini? Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Pak Septian lagi ya. Kalau ini kan kelompok besar ya, 1, 2, 3 sesuai dosen. Nah, kalau yang ini di pertemuan ke-11, ini role play dan diskusi. Oke. Ya, untuk sementara kita fokus ke sini aja dulu. Nanti sambil jalan saya tanyakan juga untuk pertemuan 11 itu seperti apa settingannya. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Yang sudah membuat mungkin ada? Kalau ada yang sudah membuat SAP, silakan segera dikonsulkan, bisa dikirim ke WA saya ya dengan format tadi ya, biar nanti tidak tercecer dengan konsulan dari kelompok lain, dari kelas lain. Kalau tidak ada, cukup, sudah jelas. Ya, sebaiknya memang segera dikerjakan, karena kalau belum dikerjakan biasanya belum tahu nih kendalanya di mana ya. Jadi silahkan dibuat dulu, segera dikonsulkan. Harapannya minggu ini kalian sudah selesai untuk SAP-nya secara apa namanya ini ya, dokumennya ya, dokumen Word-nya sudah selesai, biar nanti segera bisa dikonsulkan. Nanti minggu depan tugas kalian sudah langsung menyusun ke medianya. Ya. Oke. Cukup? Ibu izin bertanya lagi. Ya, silakan. Silakan, Mbak. Saya kan bagian tema yang ini senam ki diabetes mellitus. Nah, kayak misalkan medianya itu nanti pembuatannya video gitu, kayak mendemonstrasikan gitu caranya senam kaki gimana. Ya. Kayak gitu Bu, betul. Bisa, boleh. Tapi ininya harus kalian ya. Jangan orang lain. Bisa mengadopsi dari video yang ada, tetapi pada saat untuk tugas ini harus bintang iklannya, bintang ininya, videonya itu harus kalian, gitu, ya. Oke, bisa. Yang lain?
Ibu ada satu lagi. Ya, silakan. Untuk pembuatan SAP-nya itu benar-benar kayak tujuan real gitu, Bu, kayak tempatnya, waktunya, sasarannya, kayak gitu. Atau bebas karangan kami gitu, Bu. Eh, kalau misalnya bisa real itu akan lebih bagus ya. Misalnya offline nih, di mana? Mau di mana? Misalnya di sekitar sini ya, di Kelurahan Leduk, RT berapa, RW berapa, di keluarga siapa, itu akan lebih bagus ya. Jadi memang real ada orangnya gitu, ada pasiennya, itu akan lebih bagus. Kalau misalnya masih prememori di apa dikarang dulu di tempatnya di mana ya nggak apa masalah gitu. Yang penting itu poin itu ada begitu. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Silakan. Ya, ini sudah banyak yang masuk ya konsulannya dari kelas A, C, dan D. Jadi kelompok kelas B lebih secepatnya ya. Kalau tidak ada, sudah cukup. Kalau tidak ada karena Zoom-nya mau berakhir juga, saya tutup dulu. Silakan segera dibuat. Kalau sudah, segera dikirim konsulannya. Ya, saya terima konsulan via WA dulu saja. Ya, karena sepertinya hari ini juga saya tidak bisa sampai sore dan besok juga saya tidak ke kampus. Ya, jadi saya menerima konsulan via WA aja. Gitu, ya. Baik. Harapannya minggu ini sudah selesai. Minggu depan kalian sudah fokus ke pembuatan media. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin live.